Hai, gue Ikhwan Dokus. Selamat mendengarkan podcast 9 Cerita. Hai, saat ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue melihara hewan. Salah satu hewan yang pernah gue pelihara adalah hamster. Kalian pernah melihara hamster? Nah, jenis hamster yang gue pelihara adalah Syrian. Dan sampai saat ini gue masih melihara hamster Syrian. Ada 2 jenis Syrian yang ada di gue, yang selama ini gue rawat, yaitu Syrian short hair dan Syrian long hair. Perbedaannya adalah di ukuran ukuran rambutnya atau kelebatan rambutnya seperti itu. Jadi Syrian short hair ini hamster Syrian yang memiliki rambut pendek, sedangkan Syrian long hair adalah hamster Syrian yang memiliki rambut panjang, atau kalau di kucing mirip dengan kucing Angora seperti itu. Nah, salah satu pengalaman yang unik menurut gue ketika melihara hamster adalah, ini sih hamster gue ya, nggak tahu kalau hamster teman-teman yang lain gimana. Jadi karena seringnya gue ngajak hamster gue untuk main bareng gitu, karena kami sering main bareng, gue ajak mereka keluar dari kandang, interaksi bareng, bukan dipegang bareng, maksudnya gue pegang hamster gue sering handle gitu kan, dan gue pakai nama juga mereka, jadi mereka terbiasa untuk dipanggil gitu. Nah, jadi ada hamster gue yang sangat pinter gitu. Pinternya adalah ketika mereka lagi main nih di luar kandang dan mereka dipanggil, mereka itu bisa menghampiri gitu. Jadi hamster ini mirip kayak kucing atau anjing juga jadinya. Meskipun gak semua hamster kayak gitu ya. Jadi kembali lagi semuanya tuh berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Karena setiap jenis hamster tuh punya karakteristiknya masing-masing, dan satu spesies pun mereka punya karakteristiknya tersendiri. Jadi antar individu tuh beda-beda. Karena dulu ada hamster gue yang memang gampang banget dipanggil. Ada hamster gue yang bahkan bisa pulang sendiri ke kandang. Nah, ntar gue ceritain lebih jelas ya. Terus ada juga hamster yang suka minum dari gelas gitu, dari gelas minum orang dewasa. Terus ada juga hamster yang suka kabur-kaburan. Jadi banyak banget lah. Semua bergantung ke ke karakteristiknya mereka masing-masing. Yang paling unik adalah salah satu menurut gue yang paling unik, hamster yang bisa main di luar kandang. Jadi gue ajak dia main keluar kandang, kemudian gue kasih partisi gitu, gue batasin area bermainnya, tapi gue kasih akses untuk hamster ini buat naik lagi atau balik lagi ke dalam kandang. Jadi hamster gue tuh pernah gue ajak main, karena mereka itu hewan nokturnal. Jadi gue kalau ngajak mereka main itu pasti malam-malam. Suatu ketika gue ajak salah satu hamster gue buat main di luar kandang dengan gue berikan pembatas tadi. Dan saking capeknya gue nemenin dia ini main, satu hamster by the way yang gue ajak main kala itu. Saat itu gue ajak main, dia mainnya lama banget, guenya kecapean dan gue ketiduran. Dan tahu pas tengah malam gue bangun, hamster gue nggak ada di tempat mainnya dia. Dan ternyata dia udah balik lagi ke dalam kandang. Jadi dia naik, karena gue pakein tangga gitu, tangga penghubung dari area dia main ke menuju kandangnya dia. Jadi dia setelah capek atau lelah dan bingung, bosan dengan permainan dia di luar, dan dia ingin istirahat, dia balik lagi ke kandang dan tidur di dalam kandang. Itu salah satu keunikan yang gue rasa ada di hamster gue. Tapi gak semua hamster gue kayak gitu juga. Jadi ada hamster gue yang kalau diajak main ya pengennya kabur aja gitu. Dan ada hamster yang kayak gitu yang bahkan kalau nggak diajak main, mereka tuh bisa protesnya dalam artian mereka pengen keluar kandang gitu. Mereka mengusahakan bagaimana caranya supaya keluar kandang, dan nggak jarang hamster gua berhasil keluar kandang dan kabur dari kandangnya gitu. Ada yang bisa kembali lagi karena ketahuan, ada juga yang ya karena kelalaian gua akhirnya mereka berhasil pergi dari kandang dan berhasil juga pergi dari rumah gue gitu. Kemudian pengalaman melihara hewan lainnya, gue nggak bisa bilang ini melihara sih.
gue cuma bisa bilang ini apa ya, bantu merawat gitu. Jadi di dekat rumah gue ada kucing liar sebenarnya. Kucing ini tuh sering tidur di mana aja gitu. Maksudnya tidurnya itu nggak hanya di satu tempat. Kadang dia tidur siang di rumah gue, kadang juga dia malam tidur di tempat orang lain, di teras rumah orang lain. Jadi ya dia liar aja gitu, makan ke sana makan ke sini. Nah karena gue sering banget ngasih makan kucing ini, ada pengalaman unik yang mana gua berhasil dibangunkan oleh kucing ini ketika gua kesiangan. Jadi suatu hari hari itu tuh hari kerja gitu kan. Karena mungkin terlalu lelah, setelah subuh gua tidur lagi. Dan harusnya tuh gue 5:30 itu udah siap-siap, udah mandi segala macem. Tapi saat itu tuh gue ketiduran habis subuh dan bablas lagi sampai sekitar jam 6 kurang gue belum bangun. Tiba-tiba di samping gue ada yang meong. Jadi kucing tadi tuh, kucing yang biasa gue kasih makan, tiba-tiba dia masuk ke rumah gue. Dia masuk ke rumah gue pagi-pagi jam 6 kurang dan meong-meong di samping gue. Karena suaranya dia ini yang bikin gue tidur gue terganggu. Alhasil ya gue bisa bangun saat itu juga. Dan ketika gue lihat jam, wah gue udah kesiangan nih dan gue harus berangkat kerja gitu. Kebayang gak tuh kalau gak dibangunin sama itu kucing, ya gue berangkat kerja akan kesiangan gitu kan. Menurut gue itu salah satu pengalaman unik dari dari hewan-hewan yang ada di sekitar gue, baik itu hewan yang gue pelihara maupun hewan yang gue bantu untuk rawat seperti itu. Buat kalian yang dengar podcast ini, gimana? Apakah kalian punya pengalaman unik juga dari hewan-hewan peliharaan kalian lainnya? Ini suara gue mulai hilang-hilang karena maklumin aja gue take video ini saat puasa Ramadan. Oke, gitu aja deh pengalaman gue terkait hewan peliharaan. Pesan gue sih, kalau kalian ingin melihara hewan atau kalau kalian memutuskan untuk memelihara hewan, jadikan hewan peliharaan kalian gak hanya sebatas makhluk hidup yang tinggal bersama kalian. Jangan jadikan hanya sebatas itu gitu. Kalau bisa jadikan dia sebagai bagian dari keluarga kalian. Jadi kalian itu gak hanya memberi mereka makan, tapi kalian juga berikan mereka kebutuhan lainnya seperti kasih sayang, rasa aman gitu, dan lain sebagainya. Dan gue yakin banget ketika kita memberikan hewan-hewan ini apa yang seharusnya mereka dapat, mereka pun akan membalas ke kita dengan caranya mereka masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan podcast 9 cerita. Dadah.